Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Langkah-langkah menjadi orang percaya yang produktif. Kita baca satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari yang lalu dalam segmen teduh yang sama, saya mengatakan bahwa ada dua jenis manusia atau orang-orang percaya khususnya, yaitu orang percaya yang produktif dan orang percaya yang tidak produktif. Dan saya juga sudah menjabarkan bahwa ciri-ciri orang yang produktif seperti apa dan ciri-ciri orang percaya yang tidak produktif seperti apa. Dan pada kesempatan ini, seperti judul di atas, saya akan menyampaikan beberapa langkah untuk menjadi orang percaya yang produktif. Karena Tuhan menginginkan kita orang percaya ini harus produktif dalam Tuhan, dalam hidup ini, istimewa di dalam Tuhan. Langkah-langkah yang harus kita ambil untuk kita menjadi orang percaya yang produktif, yang pertama ialah mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Kita baca ayat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita menjadi orang Kristen yang produktif, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita menjadi orang Kristen yang produktif ialah mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, tidak separuh hati. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan bahwa Ia sanggup melakukan segala perkara. Kita lihat satu ayat di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Ini yang harus kita lakukan. Seperti Abraham, walaupun tidak ada dasar untuk dia percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, karena usianya sudah lanjut dan istrinya Sarah juga sudah mati haid. Tetapi dia tetap percaya sepenuh kepada janji Allah, bahwa janji Allah itu akan digenapi dalam hidupnya. Begitu juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita harus mempercayai firman Allah, kita harus mempercayai Allah dengan sepenuh hati. Janji-janjinya akan dia genapi dalam kehidupan kita. Kita mempercayainya dengan sepenuh hati. Kalau kita mempercayainya dengan sepenuh hati, inilah yang menjadikan kita orang Kristen yang produktif. Itu yang kedua. Yang ketiga, melayani dengan sepenuh hati. 2 Tawarik pasal yang ke-31, 2 Tawarik 31, 2 Tawarik 31, 2 Tawarik 31, ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah,
ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ini untuk kita menjadi orang Kristen yang produktif, maka firman Allah mengatakan dalam 2 Tawarik tadi, seperti Hizkia, melakukannya dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh hati, bukan tanggung-tanggung. Apapun yang kita lakukan, pelayanan dalam gereja, dalam rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus melayaninya dengan sepenuh hati. Berdoa misalnya pelayan, kita berdoa dengan sepenuh hati. Membantu pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Melakukan apapun, kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Seperti Hizkia, melakukannya dengan sepenuh hati, maka dikatakan firman Tuhan, apa yang dikerjakannya akhirnya diberkati dan berhasil. Kalau ini kita lakukan, maka kita menjadi orang Kristen yang produktif. Itu melayani dengan sepenuh hati. Tidak mengharapkan upah. Nanti upah kita dari Tuhan. Dari manusia kita tidak usah berharap. Nanti Tuhan akan. Kita layani aja dengan sepenuh hati. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang produktif. Dan satu hal lagi, supaya kita menjadi orang Kristen yang produktif ialah berkorban dengan sepenuh hati. Berkorban dengan sepenuh hati. Jadi kita berkorban ini jangan tanggung-tanggung, jangan setengah hati. Kita harus berkorban dengan sepenuh hati. Kalau kita berkorban dengan sepenuh hati, maka ini akan menjadikan kita orang Kristen yang produktif. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 17. 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 Kita lihat dulu. 1 Raja-Raja 17 mulai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda di Sarfat. Terjadi musim paceklik pada saat itu. Tidak ada makanan. Dia hanya mempunyai sedikit tepung di tangannya, beberapa genggam dan beberapa tetes minyak di buli-buli. Kalau dia olah itu lalu diberikan kepada anaknya dan dia, setelah itu nggak ada lagi, mereka akan mati karena tidak ada lagi makan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, berikan kepada Elia. Disuruh memberi kepada Elia. Dan kita tahu itu membutuhkan iman yang luar biasa. Sedikit tapi diberikan kepada Elia. Dan janda di Sarfat ini akhirnya memberikan itu kepada Elia. Dia buatkan dahulu roti kepada Elia sedikit, lalu baru kepada dia dan anak. Artinya dibagi sedikit. Diberikan dulu kepada Elia, hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kira-kira begitu. Dan kita melihat, karena janda ini memberi
berkorban pada saat itu dengan sepenuh hati, memberikan apa yang ada pada dia sepenuh hati untuk Elia, maka mukjizat terjadi. Tepung dan buli-buli mereka tidak habis sampai masa pacaklik berakhir dan mereka hidup dipelihara oleh Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu berkorban dengan sepenuh hati seperti janda di Sarepta. Dia berkorban dengan sepenuh hati untuk Elia. Akhirnya diberkati Tuhan. Kalau ini kita lakukan, maka ini menjadikan kita orang Kristen yang produktif. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kita untuk kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang produktif. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.